Shalom SKH Berian, khususnya kelas P6. Selamat pagi, Miss sampaikan kepada semua anak-anak Miss. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Nah, anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Kristen. Pelajaran yang baru yaitu pelajaran 5. Ya, bukunya di halaman 51. Oke. Nah, tapi sebelum kita masuk pelajaran 5, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan buat pagi yang indah ini. Tuhan telah menolong dan memberkati hidup kami. Kami boleh belajar kembali bersama dengan anak-anak murid kami. Kiranya Tuhan yang memberikan semangat belajar yang tinggi kepada anak-anak kami Tuhan, agar mereka semangat untuk belajar di rumah dan mau mendengarkan penjelasan dari semua guru-gurunya. Berkati kami Tuhan dengan roh-Mu yang kudus, agar kami boleh fokus mendengarkan pembelajaran kami, bahkan firman Tuhan, dan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak Miss, sebelum kita masuk pelajaran kita yang 5, Miss mau ulang kembali tentang pelajaran yang minggu lalu. Minggu yang lalu itu kita telah belajar tentang akrab dengan Allah. Nah, kamu sudah tahu bagaimana hubungan yang akrab dengan Allah. Nah, apakah anak-anak sudah mulai membangun hubungan yang akrab dengan Allah? Nah, Miss percaya kalian sudah mulai mencoba untuk berhubungan akrab dengan Allah. Nah, di pelajaran yang lalu, kalau kamu lihat di halaman 49, ya, semua buka halaman 49, di situ ada gambar hati, ya, ada 2 hati. Satu itu gambar hati yang dipenuhi oleh bintang dan juga hewan-hewan. Nah, kalau gambar yang kedua, itu ada gambar Alkitab, salib, gambar burung, ya. Dan gambar yang kedua itu terang, sementara gambar yang pertama itu gelap. Nah, tugasnya ya anak-anak Miss, tugasnya ini dikumpul 2 hari yang akan datang, ya Miss kasih 2 hari yang akan datang, membuat sebuah puisi tentang hati yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus atau Roh Tuhan. Nah, jadi judul puisimu itu buatlah Kini Hatiku Milik Kristus. Sudah? Nanti kamu tulis di sebuah kertas HVS atau kertas folio, kamu tulis dengan rapi, kamu boleh hias ya buat puisimu sendiri. Lalu kamu kirim ke Miss. Boleh ya anak-anak Miss? Oke. Nah, sekarang kita akan masuk pelajaran kita yang baru, pelajaran 5 dengan judul Setiap Hari Bersama Tuhan. Ya, silakan buka bukunya halaman 51. Nah, di sana ada bacaan Alkitabnya ya, anak-anak Miss. Semua sudah siapkan Alkitabnya? Nah, Miss mau jelaskan bahwa bergaul karib dengan Allah. Nah, arti karib dalam KBBI adalah dekat, erat, akrab, dan intim. Oke, anak-anak Miss, sekarang kita lanjutkan ya. Semua buka Alkitabnya. Kita akan membaca kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Nah, dikatakan di sana, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut jalan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, kemudian kitab Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Nah, di dalam kitab ini menjelaskan tentang kisah Henokh. Henokh adalah cucu dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa selalu menceritakan kebaikan Tuhan kepada anak dan cucunya. Henokh selalu mengingat apa yang dikatakan oleh Adam kakeknya. Sehingga Henokh juga bergaul erat dengan Allah. Setiap hari Henokh berdoa kepada Tuhan. Henokh suka berbicara kepada Tuhan. Ketika Henokh berusia 65 tahun, Henokh memiliki anak yang bernama Metusalah. Henokh semakin mengasihi Tuhan. Tuhan juga sangat mengasihi Henokh. Tuhan memberitahu Henokh rencananya untuk menyelamatkan semua manusia. Lalu Henokh menceritakan semua pesan Tuhan kepada semua orang agar bertobat dan percaya. Ketika Henokh berusia 365 tahun, Tuhan berbicara kepada Henokh. Tuhan mau mengangkat Henokh ke surga. Henokh sangat senang sekali. Lalu orang baik dan orang jahat sedang bingung kemana Henokh pergi. Lalu mereka ingat pesan Henokh. Kalau kita menaati perintah Tuhan, kita akan diselamatkan. Metusalah adalah anak Henokh yang memiliki umur yang terpanjang yang dicatat di Alkitab, yaitu 969 tahun. Nah, selain Henokh, Abraham juga disebut sebagai sahabat Allah. Abraham taat akan perintah Tuhan. Apa itu? Ketika Allah memerintahkan agar ia berangkat dari tanah Ur Kasdim ke tanah yang belum diketahuinya, Abraham dan Sarah pergi menaati perintah Tuhan. Kemudian Abraham dan Sarah yang sudah tua dan mandul, kalau dari segi usianya mereka tidak mungkin memiliki anak. Tetapi walaupun demikian mereka tetap setia akan janji Allah bahwa Allah akan memberikan mereka keturunan. Sampai Allah menggenapi janji itu dengan lahirnya Ishak di umur Abraham waktu itu berumur 100 tahun. Kemudian Allah meminta agar Ishak dipersembahkan di Bukit Moria. Nah, apa yang dilakukan Abraham? Abraham tetap taat kepada Tuhan meskipun Ishak adalah anak satu-satunya dan sangat dikasihinya. Syukurnya Allah hanya menguji iman Abraham. Ishak tidak jadi dikorbankan. Itulah sebabnya Abraham disebut sahabat Allah. Nah, anak-anak, apakah hanya orang tertentu saja yang dapat menjadi sahabat Allah? Bagaimana dengan kita? Bisakah? Iya, tentunya bukan hanya orang-orang tertentu saja yang dapat menjadi sahabat Allah. Kita, semua orang bisa menjadi sahabat Allah. Asalkan apa? Percaya dan menaati perintah Allah. Semua orang yang bertobat dan sungguh beriman kepada Tuhan Yesus menjadi anak-anak Allah yang terkasih. Bayangkan, Dia Bapa kita dan kita jadi anaknya. Sama seperti hubungan kita dengan ayah kita. Nah, Allah juga ingin anak-anaknya mengasihinya dan menghabiskan waktu dengannya. Nah, Miss, bagaimana ya caranya agar kita bergaul akrab dengan Allah? Bergaul akrab, dekat, karib, intim dengan Allah. Caranya yang pertama adalah berdoa. Nah, apa itu arti berdoa?
Berdoa adalah berbicara, berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Allah. Doa merupakan napas hidup orang percaya. Di dalam doa kita berbicara kepada Allah dan Allah mendengarkan kita. Demikian sebaliknya, Allah berbicara kepada kita dan kita mendengarkannya. Jadi di dalam doa itu anak-anak, bukan hanya kita yang berbicara kepada Tuhan. Tuhan juga berbicara kepada kita. Nah, kalau dalam bahasa Batak, berdoa itu berarti tangiyang. Tangiyang itu berarti kata dasarnya tangi, artinya dengar. Jadi, dalam doa kita juga harus mendengarkan apa yang dikehendaki Tuhan dari kita. Kita nggak boleh hanya berdoa, mengucapkan apa yang kita ingin minta dari Tuhan. Tetapi doa yang kita lakukan itu harus juga kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentang hal berdoa boleh kamu baca dalam kitab Matius 6 ayat 5-15. Nah, berdoa dapat dilakukan kapan dan di mana saja. Ya, artinya kita berdoa itu setiap saat. Mau pergi ke sekolah misalnya, mau pergi jalan-jalan, sedang mau makan, mau tidur, atau mau kemana saja. Nah, ingat dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 17, apa katanya? Tetaplah berdoa. Nah, yang kedua caranya adalah bernyanyi. Bernyanyi lagu pujian rohani juga merupakan alat komunikasi dengan Tuhan. Nah, melalui pujian yang kita nyanyikan, kita dapat mengungkapkan syukur dan pengakuan akan kuasa Tuhan kepada kita. Nah, ketika bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau yang terbelah menjadi dua, mereka terlepas dari kejaran Firaun dan tentara Mesir. Mereka bersuka cita dan memuji Allah dengan nyanyian. Miriam, kakak Musa, mengambil rebana dan menari bersama perempuan-perempuan Israel. Kemudian Deborah dan Barak bernyanyi untuk merayakan kemenangan yang Tuhan berikan atas musuh-musuh mereka. Nah, bahkan ada satu kitab di dalam Alkitab yang berupa kumpulan nyanyian, yaitu kitab Mazmur. Di situ ada semua nyanyian bangsa Israel. Pujian, doa permohonan, doa pagi hari, doa ketika mereka menghadapi musuh. Ya, silakan anak-anak baca kitab Mazmur. Yang ketiga, membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Ayo anak-anak Miss, siapa di sini yang membaca firman Tuhan setiap hari? Oke, bagus ya. Nah, bagi anak-anak yang belum membaca firman Tuhan setiap hari, ayo. Mulai dari hari ini kamu harus membaca firman Tuhan setiap harinya. Nah, Alkitab atau firman Tuhan adalah buku yang berisikan firman Allah yang dapat menuntun kita melakukan kehendak-Nya. Nah, maka kita harus membaca Alkitab setiap hari secara pribadi maupun bersama keluarga. Ajaklah orang tuamu membaca Alkitab bersama dan tanyakan kepada mereka hal-hal yang kurang kamu pahami. Tetapi kita bukan hanya membaca saja, melainkan kita harus merenungkan firman Allah dan memohon Roh Tuhan untuk menuntun kita melakukan firman-Nya. Nah, Miss, demikianlah cara kita untuk menjalin hubungan yang akrab dengan Allah. Miss berharap anak-anak dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan saat teduh setiap harinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.